Saudara-saudari yang terkasih, khotbah saya hari ini saya beri judul Iman Seorang Perempuan yang Menderita. Iman seorang perempuan yang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kisah ini terdapat dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Perempuan ini bukan hanya menghadapi penderitaan fisik, tetapi juga tekanan sosial dan keputusasaan. Namun, iman yang besar membuatnya mengalami mujizat. Perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Menurut hukum Yahudi, ia dianggap najis, sehingga ia harus hidup dalam keterasingan. Ia sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk mencari kesembuhan, tetapi justru semakin memburuk. Banyak di antara kita mungkin pernah mengalami situasi di mana masalah tampaknya tidak ada akhirnya. Namun, dari kisah ini kita belajar bahwa harapan tidak boleh hilang. Ada 3 hal penting yang saya dapatkan dalam kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Yang pertama, atau yang satu, keberanian untuk mendekati Yesus. Dalam keterbatasannya, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Ia tidak menyerah pada keadaan, tetapi dengan iman ia berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keputusannya untuk mendekati Yesus adalah tindakan iman yang luar biasa. Seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan, tetap tinggal dalam keputusasaan atau mendekat kepada Yesus. Perempuan ini memilih untuk melangkah dengan iman. Apakah kita juga memiliki iman seperti perempuan ini? Yang kedua, mujizat terjadi karena iman. Ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasa tubuhnya sembuh. Yesus merasakan ada kuasa yang keluar darinya dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ini menunjukkan bahwa iman kita memiliki kuasa untuk menarik mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi juga memberikan pemulihan secara total. Ia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini adalah pengingat bahwa iman tidak hanya membawa kesembuhan fisik, tetapi juga pemulihan rohani. Jangan menyerah dalam penderitaan. Tuhan melihat dan peduli terhadap pergumulan kita. Berani melangkah dengan iman. Perempuan ini tidak hanya berharap, tetapi ia bertindak dengan iman. Yesus adalah sumber kesembuhan dan pemulihan. Bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan roh kita dipulihkan olehnya. Seperti perempuan ini, kita juga mungkin mengalami pergumulan yang berat. Tetapi ingatlah bahwa Yesus selalu ada untuk kita. Ia berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kita kehidupan yang baru. Marilah kita mendekat kepadanya dengan iman, sebab Dia adalah sumber pengharapan kita. Amin.